Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini tiba saatnya kita membahas ayat-ayat yang masih samar-samar, ayat-ayat yang masih belum jelas, yang membutuhkan kita memeras otak untuk mencari makna daripada ayat itu. Olehnya itu para ulama tidak berani memaknai daripada ayat-ayat ini karena takut tergelincir pada hal-hal yang bersifat fitnah dan sesat. Hal itu sesuai dengan ilmu Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 7, di mana bunyinya, dan dialah Allah menurunkan Al-Quran, di antara isinya adalah ayat-ayat muhkamat dan yang lainnya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat ini adalah ayat-ayat dari yang bersifat nyata, maka dikatakan pokok daripada isi Al-Quran itu, karena dia banyak menjelaskan tentang aturan yang ada di muka bumi ini, terutama aturan yang menyangkut dengan larangan dan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hukum, baik itu hukum pemerintahan, hukum perkawinan, dan yang banyaknya adalah menjelaskan tentang sejarah Nabi dan Rasul. Tetapi ayat mutasyabihat adalah ayat yang masih jelas, masih belum jelas maknanya, masih samar-samar. Perlu kita teliti mencari makna daripada ayat itu. Kalau tidak, kita bisa dapat tergelincir. Untuk itu dalam kelanjutan ayat itu dia mengatakan bahwa orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat karena sesungguhnya itu adalah dari Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil makna daripada ayat itu adalah kecuali orang-orang berakal. Jadi di sini dia menekankan hanya orang-orang yang mendalam ilmu dan orang-orang yang berakal sajalah mampu mengimani dan mampu mengetahui daripada makna ayat-ayat mutasyabihat itu. Untuk itu, jika dalam pembahasan nanti ada yang tidak mengakui dan tidak menyetujui, maka perlu kiranya ada pembandingnya, ada sumber-sumber ilmunya, referensinya, sehingga kita bisa mengetahui di situ mana yang benar dan mana yang salah. Kalau hanya sekedar menegur dan hanya sekedar mengatakan bahwa itu adalah sesat, itu adalah fitnah, lalu tidak ada pembandingnya, tidak ada referensi sebagai pembanding, maka tentunya akan tidak mendapatkan satu penyelesaian. Dan untuk itu saya mengangkat ayat-ayat yang masih suram, yang masih belum jelas, yang masih memerlukan kajian yang teliti, yaitu dalam surat Al-Mulk ayat 3, 4, dan 5. Di situ ilmu Allah mengatakan bahwa yang telah menciptakan langit berlapis-lapis. Adakah kamu melihat ciptaan Allah yang maha pemurah, yang sesuatu yang tidak seimbang? Pandangilah dan lihat berulang-ulang kali. Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang?
kelanjutan ayat itu dia katakan, pandangilah dan lihatlah sekali lagi, maka pandanganmu akan kembali kepada dirimu dan tidak menemukan sesuatu yang cacat kecuali matamu dalam keadaan payah. Ini ayat yang masih sukar dimaknai, karena di situ dia katakan tidak seimbang yang mana, dan di situ hanya mengakibatkan matamu dalam keadaan melelahkan atau dalam keadaan payah, karena tidak menemukan bukti 7 lapis langit. Dan di situ dia katakan, dan pandangan akan kembali kepada dirimu. Tentunya semuanya itu akan terjawab jika kita mengenal diri. Kita akan mengenal apa yang ada di dalam anatomi diri manusia itu sendiri. Dan kelanjutan ayat yang kelima dia mengatakan, dan dia hiasi langit yang dekat itu dengan bintang-bintang, dan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan. Yang menjadi pertanyaan, bintang-bintang yang mana dan alat pelempar setan yang mana? Dan kalau itu memang terjadi di muka bumi ini, kita ini akan semua korban. Bukan hanya setan dan iblis yang korban, karena bintang-bintang itu cukup besar, dan jika diambil dan dilemparkan ke bumi, kita ini akan semuanya ikut imbasnya. Bukan hanya yang korban itu adalah iblis setan, tapi juga kita. Lalu yang dimaksud dengan ayat itu di mana maknanya? Lalu dalam surat Fussilat ayat 1, maksud saya ayat 9, 10, 11, dan 12. Di situ dia katakan bahwa dia menciptakan bumi dalam 2 masa. Dan dia di bumi itu dia ciptakan gunung-gunung yang kokoh, dan dia memberkahinya, dan dia menentukan kadar makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Penghuni yang mana? 4 masa yang mana? Dan kadar makanan itu makanan apa yang dia tempatkan pada penghuni di atas gunung-gunung itu? Dan kemudian dia menciptakan langit dalam 2 masa. Kalau tadi bumi 2 masa dan langit 2 masa, hanya 4 masa, lalu duanya di mana? Ini hal-hal yang perlu memeras otak, membutuhkan akal pikiran yang sehat untuk mencari dan mengkaji ayat itu. Jangan hanya berserah diri dan mengatakan bahwa hanya Allah yang tahu. Buat apa dia lakukan, dia ciptakan, dia keluarkan ayat-ayat itu. Kalau kita kembalikan bahwa hanya Allah yang tahu, dan kita tidak lagi mencari, kita pasrah dengan kemampuan kita yang tidak mampu mencapainya, tidak lagi mau berusaha, itu salahnya kita sendiri. Dan pada ayat-ayat itu dia menjelaskan bahwa dan dia tentukan langit itu dengan tugas-tugasnya masing-masing. Langit pertama tugasnya apa, langit kedua tugasnya apa. Lalu apakah kita pernah mengetahui? Dan ini belum bisa dibuktikan oleh para ilmuwan, para ilmu antariksa, ilmu yang berusaha digodok untuk mencari kebenaran tentang 7 lapis langit, bahkan juga 7 lapis bumi. Tidak ada para astronot yang dapat membuktikan
ketika dalam perjalanannya ke bulan mendapatkan bintang mendapatkan lapisan daripada langit itu. Dan tujuan daripada ayat itu mengarah kemana? Dan salah satu ayat yang masih membutuhkan pembahasan yang perlu alot, perlu menguras tenaga untuk mencapai kebenarannya, yaitu dalam surat Al-Baqarah, tidak salah, ayat yang ke-189 atau 98. Nanti lihat, karena saya bukanlah seorang ulama, bukanlah seorang ustadz, bukanlah seorang kiai, maka hanya sekedar membaca dan kemudian menganalisa dan memaknai daripada ayat-ayat itu. Belum ada yang mampu membuktikan 7 lapis langit. Karena dia katakan tidak seimbang, artinya di alam dunia, alam makro tidak ada buktinya, tidak akan ditemukan 7 lapis langit. Kecuali kembali kepada alam diri. Dan hal itu sesuai dengan ilmu Allah dalam surat Yasin ayat 81. Di situ dia mengatakan bahwa dialah Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan dia mampu menciptakan yang serupa dengan itu. Yang dimaksud dengan yang serupa dengan itu adalah alam yang mana? Bumi dan langit yang mana? Kalau kita tidak mau mengembalikan itu, maknanya serupa menyerupai dengan diri manusia, yaitu alam mikro. Dan apabila kita tidak menemukan maknanya di alam makro, kita kembalikan maknanya di alam mikro. Karena tidak mungkin yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran itu tidak punya arti. Dan ayat lain yang saya katakan tadi di surat Al-Baqarah, di situ dia mengatakan bahwa mereka bertanyamu tentang bulan sabit. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda bagi manusia, tanda waktunya bagi manusia dan ibadah haji. Yang menjadi pertanyaan adalah tanda waktunya bagi manusia yang mana? Tanda waktunya bagi ibadah haji yang mana? Sedangkan kita kembalikan kepada kenyataan orang menunaikan ibadah haji di tanah Mekah itu saat melaksanakan wukuf di Padang Arafah itu bulannya tidak sabit lagi, karena tepatnya pada 9 Zulhijjah. Bulan sabit itu apabila angka awal daripada sebuah bulan, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, itulah ada bulan berbentuk seperti sabit. Tapi di saat dilakukan ibadah haji, bulan tidak sabit lagi. Dia sudah hampir penuh. Dan untuk itu semuanya akan dijawab jika kembali kepada pengenalan diri. Jadi yang saya jelaskan ini saya kaitkan dengan yang bersifat makro dan mikro, alam dunia dan alam diri. Dan apabila tidak masuk akal pada kalian, tolong carikan referensi sebagai pembandingnya agar kita kembali kepada yang benar sesuai yang kalian kehendaki. Kalau itu ada. Saya jelaskan ini dengan semangat dan agak menentang, karena pernah saya di tahun 1996-97 pernah saya telurkan sebuah buku
Dan buku itu ditantang oleh pemerintah di daerah saya. Mereka mengklaim bahwa itu adalah fitnah. Lalu saya diambil di kampung, karena saya hidup di kampung. Dibawa ke kota dan dijemput oleh patroli. Ketika saya menaiki, saya tidak mau naik di belakang karena nantinya akan menjadi fitnah. Karena nantinya akan dituduh saya berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan lain-lain. Makanya saya meminta untuk naik di depan. Lalu dipersilakan saya naik di depan. Ketika saya naik, ban mobil patroli itu tiba-tiba pecah. Semua pada bingung. Lalu Kapolsek kecamatan yang mendampingi saya membisik di telinga saya, "Ikut deh. Ini tidak apa-apa, ini hanya masalah tentang politik." Lalu saya ikut. Ketika saya sampai ke Polres, karena kebiasaan kita orang kampung harus melepas sandal ketika memasuki sebuah rumah. Karena itu kantor, maka saya melepas sandal. Ketika saya melepas sandal, semua pada panik. Dan menginginkan saya kembali memakai sandal itu. Dan jangan saya memaksakan untuk menginjak bumi. Lah, kalau saya tidak menginjak bumi berarti saya ini iblis dan jin. Karena hanya makhluk itu yang bisa terbang. Lalu saya ikuti. Ketika saya diinterogasi, malah yang menginterogasi saya mempersilahkan saya duduk di tempatnya dia. Dan dia duduk di tempat saya, maka dia terbalik. Teman-teman polisi pada bingung. Kenapa harus terbalik? Saya yang kembali menginterogasi dia karena saya duduk di tempatnya dia. Dan karena itu terjadi pada malam hari dan saya merasa ngantuk dan saya minta tidur di sel. Di sana tidak ada satu orang pun yang berkata kasar atau menyakiti saya sampai pada siang hari. Ketika pada siang hari saya dimintakan untuk berfoto dengan memakai baju tahanan dengan angkanya. 2 hari kemudian saya kembali menanyakan masalah saya di Polsek. Dia kembali menawarkan untuk saya berfoto ulang. Tapi saya menolak, sekali saja saya berfoto, jadi atau tidak, itu urusan kalian. Dan saat itu dibiarkan saya kembali. Tidak berkelanjutan lagi masalah saya. Yang menjadi permasalahan adalah yang mempersalahkan tentang buku saya atau karangan saya adalah seorang pimpinan daerah, kepala daerah, seorang bupati. Yang menjadi pertanyaan, apakah ilmu saya yang bersifat filsafat dan ilmu yang bersifat pemerintahan, ini 2 hal yang bertentangan. Yang saya sesalkan saat ini adalah ilmu ayat-ayat mutasabihat ini tidak mau digali dan tidak mau dipelajari. Mereka biarkan begitu saja, dilupakan begitu saja. Dan yang mereka permasalahkan adalah hal-hal yang memang tidak masuk akal bagi saya. Yaitu pembahasan tentang apa yang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah dan apa yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah. Ini bidah, ini sesat, ini bidah, menurut ini bidah, menurut itu salah. Dan hal-hal itu saja yang dipermasalahkan. Dan yang menjadi masalah bagi kita adalah kenapa tidak mencari makna daripada ayat-ayat yang belum jelas tadi. Lalu hanya saling mempersalahkan tentang masalah tahlilan, masalah
tentang Maulid, semua bagi saya itu adalah perbuatan yang menuju kepada kebaikan, menuju pada sebuah perbuatan ibadah. Untuk itu tidak perlu saling dipersalahkan. Kalau itu dilakukan maka akan membuat kerenggangan hubungan silaturahim antara sesama umat Islam, apalagi berhubungan dengan penganut agama yang lain. Dan untuk itu saya mengakhiri, banyak lagi tentang ayat-ayat mutasyabihat ini. Dan itu saya akan jelaskan pada waktu yang akan datang. Sekian, nanti kita sambung dengan topik yang sama, tapi dalam keadaan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.